Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, karena malam ini, Senin malam, masih 1 Januari 2024. Berarti kita masih berapa jam memasuki di tahun yang baru. Kita selalu minta pimpinan sama Tuhan. Roh Kudus kan tuntun hidup kita, dan menjadi komitmen kita pada tanggal 1 Januari, hari yang pertama di tahun 2024. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi dasar utama. Semua mengikuti Bapak Ibu. Yang penting hidup kita harus serupa dengan Kristus. Dan dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Ini menjadi dasar. Bukan kita awal Januari minta berkat, minta yang lain, tidak. Tapi minta satu hal, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, maka semua Tuhan akan bereskan. Yang penting hidup kita, karena kita mau masuk surga kalau serupa dengan Kristus. Bukan minta berkat. Saudara minta berkat nanti lupa sama Tuhan. Tapi kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan berkati dengan limpahnya. Nomor satu. Supaya karakter kita dibentuk sama Tuhan. Menjadi visi misi kehidupan saya. Visi misi kita di tahun 2024 ini menjadi serupa dengan Kristus. Nanti semua khotbah-khotbah yang saya sampaikan, semua menjadi titik dasar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kita cinta Tuhan Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga. Sampai kita masuk surga, saya mau, amin, haleluya. Seperti Tuhan Yesus, karakter kita dibentuk seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus, haleluya. Jadi karena di dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan serendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, seperti Yesus. Amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus. Ini menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Kita melangkah di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh itu mari kita sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, sebentar kami membaca firman-Mu, sumber kebenaran. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampun ya Bapa. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Yesus. Bentuklah hidupku jadi serupa dengan Engkau. Karakterku, kepribadianku Bapa, bentuk ya Yesus. Baruilah batinku, hatiku, pikiranku untuk menjadi seperti Yesus. Terima kasih. Kami percaya malam hari Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu. Biar kami mau setia ikut Engkau, kami mau taat menjadi pelaku firman-Mu. Kehidupan kami berkenan kepada Tuhan di tahun yang baru ini Bapa. Kami baru memasuki hari yang pertama. Pada Senin malam ini tuntun hidupku Bapa, untuk kami berada selalu di dalam kebenaran-Mu, berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kami Bapa, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar malam yang pertama, hari yang pertama 1 Januari 2024 bukan menjadi kerinduan kita minta berkat, bukan masalah materi, bukan. Dunia semua hancur, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Hidup menurut kehendak Allah kalau kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi seorang yang menjadi serupa dengan Kristus, melakukan firman Tuhan. Ini penting. Ya, seperti firman Tuhan katakan yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, bicara nasihat itu firman Tuhan, Saudara. Ya, ada penghiburan kasih. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan memiliki cinta kasih. Itu penting. Saya sudah sampaikan ada 5 karakter yang harus Bapak Ibu miliki. Ya, 5 karakter penting ini. Seperti sifat dari Tuhan Yesus. Yang pertama, punya cinta kasih. Kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama horizontal. Ya, konsep kekristenan kita sebagai Tuhan. The concept of the cross. Konsep daripada Kristus. Salib Kristus. The cross of Jesus Christ. Salib daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada vertikal, horizontal, apapun. Ya, sekarang Tuhan juga melakukan. Yesus turun ke dunia itu bicara dari atas ke bawah. Turun ke dalam dunia. Rela mati dan sekali cinta kepada sama kiri dan kanan. Itu salib.
Tapi injak-injak dosa malah menang atas semua, naik ke surga, garis vertikal dari bawah ke atas. Dan cinta Tuhan ke kiri ke kanan. Ya, cinta kepada orang semua, kiri kanan orang berdosa semua dicinta sama Tuhan. Dalam rangka supaya bertobat semua. Ya, memiliki cinta kasih. Yang kedua, memiliki sifat taat. Yesus punya cinta kasih, ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Dan kedua, orang yang punya cinta kasih kepada Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Orang-orang cinta kepadaku harus taat melakukan, harus punya ketaatan. Kita sebagai anak Tuhan harus punya ketaatan, saudara. Seperti firman Allah malam ini saya sampaikan, menjadi serupa dengan Kristus. Ayo, kalau saudara betul mau taat kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ayo kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena firman Allah katakan tadi, di ayat yang kelima, hendak kamu dalam hidupmu bersama, menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang Tuhan miliki, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Kristus menjadi utama yang sulung dalam kehidupan kita. Serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan Kristus tadi nih, harus ada firman Allah, harus ada kasih, ada persekutuan roh, dipimpin Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu harus ada persekutuan roh, rajin ibadah, persekutuan roh, fellowship bersama, kelompok sel. Kelompok sel jangan untuk hanya bersifat horizontal, makan-makan saja, salah saudara. Harus ada aspek vertikalnya. Firman Tuhan nomor satu, tempatkan Tuhan nomor satu. Ya, vertikal horizontal, persekutuan roh, mengikat hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya, memiliki karakter Kristus, sudah saya katakan tadi, memiliki cinta kasih, ketaatan, taat kepada Tuhan vertikal dan taat horizontal juga. Ya, horizontalnya suami taat kepada istri, istri taat kepada suami, suami istri dengan anak saling toleran, semuanya lah harus ada ketaatan. Anak kepada orang tua, di dalam kejamatan juga harus saling taat. Ya, ibu bapak gembala juga kepada jamaat, hubungan ketaatan kan hubungan cinta kasih, saudara. Ya, bukan dengan kepaksa. Jemaat taat kepada Tuhan nomor satu, jemaat juga taat kepada gembala-gembala dalam rangka firman Tuhannya. Taat bukan untuk melakukan yang nggak benar, salah. Semua konteksnya taat yang berkaitan kebenaran firman Tuhan. Semuanya berlandaskan firman Tuhan, ya. Jadi bukan taat ngawur-ngawur, tidak. Dan sifat yang ketiga, harus punya sifat rendah hati. Harus loh Bapak Ibu. Pendeta, para hamba Tuhan, rekan-rekan seadiri saya sudah 67 tahun. Kalau para hamba Tuhan yang masih usia di bawah saya anggap adik-adik. Saya melayani Tuhan bukan baru, saya melayani Tuhan 62 tahun Bapak Ibu. Bukan sombong, tidak. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pilih saya dari saya di dalam kandungan mami saya. Mami, papi, mami saya sudah jadi hamba Tuhan sudah 70 tahun. Sudah. Saya dilahirkan 70 tahun lebih dari tahun 1942. Waktu zaman Belanda, papi, mami saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ya, di Pinksterkerk. Waktu itu gereja Pantekosta bahasa Belanda dulu. Ya, belum Indonesia merdeka. Tahun 1942. Terus sampai 2013 papi mami usia 90 tahun dipanggil sama Tuhan. Berarti melayani Tuhan dari 42 sampai 2013, saya hitung-hitung berarti 71 tahun. Ya kan, dari 42 sampai 2013, 70 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan. Saya lahir 17 Agustus 56. Jadi lahir saya sudah anak seorang pendeta, anak seorang hamba Tuhan. Dari umur 5 tahun begitu saya sudah bisa baca, disuruh papi itu baca Alkitab. Baca Alkitab, bisa menghafal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tiap jam 4 pagi saya bangun papi doa pagi, sudah. Dari kecil itu. Dan belajar firman Tuhan. Dari kecil saya didik untuk firman Tuhan. Dan disuruh papi untuk menyampaikan firman Tuhan baik di sekolah minggu, di mana pelayanan sampai detik ini. Saya cinta Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, ya. Supaya kita terpelihara, kita sempurna. Dan kita didik untuk rendah hati seperti Yesus yang ketiga harus rendah hati. Kalau saudara tidak rendah hati, tidak bisa saudara. Rendah hati lawannya kesombongan, hancur saudara. Kita diberkati Tuhan, bisa punya jemaat besar, ribuan, punya gereja bagus. Itu ingat, itu karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita rendah hati, kita bisa kaya semua. Itu karena berkat Tuhan, itu Tuhan yang punya, bukan milik kita. Kita harus memiliki pandangan yang sehat, takut sama Tuhan.
Takut. Suatu hari kelak kita dipanggil sama Tuhan, tinggalkan kekayaan, semua selesai, saudara. Ya, lebih bagus saya mau serupa dengan Kristus, titik. Kalau serupa dengan Kristus, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Memiliki sifat rendah hati. Yang keempat, sifat setia harus seperti Yesus setia. Dalam 2 Timotius 13, sifat setia harus ada di dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, apapun, suami istri setia. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh macam-macam, setia, miliki setia. Jemaat yang setia, harus itu. Seperti Yesus setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, tidak bisa masuk surga. Benar yang saya tekankan. Maka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Harus ada saling kasih di dalam kejamatan. Saya mendidik jemaat-jemaat harus punya belas kasihan. Saya di hati saya betul tidak ada rasa benci, dendam, dengki. Tidak bisa. Tidak ada. Yang ada di dalam hati kita, hati seperti Tuhan Yesus. Ada belas kasihan. Kan itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk Kristus. Pikiran kita Kristus, Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Perkara di atas. Yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Di dalam pelayanan tidak ada yang menonjol satu. Semua menonjol untuk Tuhan Yesus. Dan kita makin berkurang-kurang. Tapi Kristus yang bertambah-tambah. Dalam pelayanan jangan tujuan motivasi untuk tinggi hati, atau saling menonjol. Tidak. Gotong royong, bekerja sama untuk Kristus. Di dalam pelayanan, bergandengan tangan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, semua tujukan kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk pendeta, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Yesus. Sentralnya Tuhan Yesus. Dalam pelayanan, apa juga sentralnya Tuhan Yesus. Karena kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Sebaliknya kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Mari, kalau satu sama saling rendah hati, ada damai sejahtera. Kuncinya ribut, konflik, karena tidak ada rendah hati. Suami istri ribut karena tidak ada rendah hati. Coba suami rendah hati. Saya dengan istri saya ngalah. Rendah hati. Saya ingat kita menjadi berkat. Soalnya saya ngalah. Istri saya ngalah. Dengan anak ngalah. Saling ngalah. Apa? Damai sejahtera. Ada sukacita. Karena Kristus rendah hati. Baca Matius 11:29. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita memiliki rendah hati. Ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Kepentingan sendiri. Tapi kepentingan orang lain. Mari kita care satu sama lain. Saling mengalah, saudara. Ya, dalam suatu kejamatan, dalam rumah tangga, apapun juga. Saling care satu sama lain. Sehingga kita betul-betul punya damai sejahtera. Dan hidup seperti Kristus. Ayat yang kelima terakhir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menurut pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Amin. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Karena Tuhan ciptakan kita dari awal. Kejadian pasal 1. Dari awal Tuhan ciptakan kita serupa dengan Kristus. Coba dibaca, coba. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Bapak Ibu semua diciptakan sama Tuhan dari awal. Serupa dengan Kristus. Tapi menjadi hancur oleh karena manusia berdosa. Ikutin suara iblis. Pokoknya kalau ikutin suara iblis. Egois itu iblis itu, saudara. Lihatin dulu Lucifer. Egois. Ia menyamakan diri sama Tuhan. Jatuh di dalam dosa. Pokoknya manusia kalau sombong ya udah ikutin iblis itu. Tapi kalau rendah hati itu sifat Kristus. Mari kita belajar melalui firman Tuhan. Biar firman-firman selalu kita dengar menjadi landasan utama. Menjadi dasar kehidupan kita. Ini baru 1 Januari. Saya berdoa kepada Tuhan. Firman Allah sampaikan yang menjadi dasar yang utama serupa dengan Kristus. Nanti ikutin berkat-berkat semua penyertaan Tuhan akan otomatis ikut. Kalau kita menjadi sentral Tuhan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, maka semua akan mengikuti. Tidak perlu minta berkat. Minta serupa dengan Kristus. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita utamakan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, langkah perilaku kita hidup benar di hadapan Tuhan, otomatis berkat akan mengalir. Berkat datang dari Tuhan. Semua milik Tuhan. Bukan milik manusia, bukan milik setan. Gak ada, soal itu milik Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, semua akan mengikuti. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta, amin, haleluya. Dalam
jalanku. Setiap langkah hidup kita, mari. Ini baru hari pertama, minta sama Tuhan. Tuhan, setiap langkahku untuk menjadi serupa, haleluya, dengan Engkau, Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ingat tema firman Tuhan menjadi awal kita di tahun yang baru. Hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan kepada suami, suami kepada istri, suami istri kepada anak-anak, anak kepada orang tua, hamba-hamba Tuhan kepada jemaat, jemaat kepada hamba-hamba Tuhan. Semua tujukan kepada Yesus. Marilah kita hidup menjadi serupa dengan Kristus, menjadi landasan utama di tahun 2024 ini. Semua, kalau kita korbankan firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, semua bertitik tolak kepada Yesus Kristus sebagai sentral dalam kehidupan kita. Sehingga demikian, suatu hari kelak, kalau Yesus datang dengan sangkal berbunyi, nama kita ada. Kita hidup bersama dengan Yesus karena kita menjadi serupa dengan Kristus. Coba ini, saya kasih satu ayat terakhir. Wahyu 22 ayat yang keempat, apa dikatakan? Wahyu 22 ayat yang keempat. Kita nanti menjadi kerinduan kita untuk bertemu wajah dengan wajah. Apa itu? Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Loh, ini mereka itu siapa? Kita semua menjadi serupa dengan Yesus. Nama Yesus ada di dalam dahi kita karena hidup kita serupa dengan Kristus. Amin. Biar berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Selamat tahun baru dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.